لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar ila akhiril ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah, hadirin hadirat, seluruh pendengar daripada kajian subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kalau kita ditanya tentang apa tujuan, apa harapan, apa target kita dalam kehidupan, insyaallah kita menjawab dan kita semua mengetahui bahwa kita hidup untuk bagaimana bisa mengabdi, menjadi orang baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hafal apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat At-Tur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini menjadi pemahaman umum umat Islam tentang hakikat keberadaan dan apa orientasi dalam hidupnya. Alhamdulillah, ini disyukuri karena inilah yang kemudian mengangkat harkat, martabat dan kedudukan kita sebagai manusia ketika kita memahami apa esensi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Namun kalau kita bertanya bahwa ibadah yang seperti apa, ibadah yang seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, silahkan kita baca Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat, begitu juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih menjelaskan tentang jenis-jenis ibadah yang luar biasa banyak, beraneka ragam. Ibadah qalbi atau ibadah hati, ibadah akli, ibadah fikiran, ibadah al-jismi, ibadah anggota badan, lidah kita ada ibadahnya, tangan kita ada bentuk ibadahnya, dan semua anggota badan kita punya amanah-amanah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kumpulan daripada ibadah-ibadah itu Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang ibadah seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Dalam surat Al-Mulk ayat kedua, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa kita disuruh untuk ibadah, kita diciptakan untuk ibadah betul. Namun ibadah seperti apa? Ayyukum ahsanu amala. Ibadah yang disukai oleh Allah adalah ibadah yang ihsan. Ibadah yang ihsan. Ahsanuhum, orang yang paling baik amalannya. Dalam hadis Jibril,
yang masyhur ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril yang menyamar tentang tingkatan-tingkatan dalam beragama, apa itu makna Islam? Maka Jibril maka dijawab Islam adalah, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini adalah rukun-rukun Islam: bersyahadat, melaksanakan mendirikan salat, membayar zakat, melaksanakan haji jika mampu, berpuasa. Maka kemudian ditanya lagi, apa itu iman? Iman ya an tu'mina billahi, sampai akhir penjelasan tentang rukun iman yang 6. An tu'mina billahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir beliau ditanya, apa itu ihsan? Ihsan ini adalah anugerah, langkah atau tingkatan keberislaman kita yang paling tinggi. Ketika seseorang sudah bisa sampai derajat ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak melihat, fa innahu yaraka, maka orang yang menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi, Allah senantiasa memperhatikan, menilai apa yang kita kerjakan, itu adalah tingkatan ihsan. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, meyakini bahwa Allah senantiasa melihat kita, mengawasi kita. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, itulah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah amalan yang ihsan. Amalan yang dikerjakan terus menerus, agar ibadah yang dilaksanakan kontinu, sabat, kokoh, mustamir, berkelanjutan. Karena kenapa? Karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya, Allah mencatat setiap amalannya, dan tidak pernah sedikit pun Allah lalai daripada mengawasi dan mencatat dari apa-apa yang ia kerjakan. Perkataan kita, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah ada satu kata pun yang keluar dari mulut kita kecuali ada raqib, ada atid yang menalas, yang mencatat, yang menulis apa yang kita katakan. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, apa yang terbesit di dalam hati Allah tahu. Bahkan tatapan, lirikan mata yang jarang-jarang kita lakukan itu pun juga ditulis, dicatat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah, menjaga performa, menjaga keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah makna daripada, salah satu makna daripada ihsan, istiqamah. Istiqamah satu kata yang sering kita dengar, yang sering kita ucapkan, dan sangat ringan untuk kita ucapkan. Namun dia adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali orang-orang yang telah Allah pilih, Allah berikan hidayah, Allah mudahkan untuk bisa istiqamah, untuk bisa sabat, untuk bisa tegar, bertahan dalam takarrub dan ibadah-ibadah dalam keadaan ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak berat? Kita bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa sehari minimal 17 kali. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah jalan yang istiqamah kepada kami. Nanti kita akan bahas bahwa di antara jalan tanjakan seseorang bisa menggapai keistiqomahan, di antaranya dia harus banyak berdoa, dia harus banyak bermunajat, meminta kepada Allah, bahwa cuma Allah yang bisa memberikan keistiqomahan kepada hambanya. Dalam Al-Quran
banyak dijelaskan tentang ayat-ayat keistiqomahan, tentang balasan bagi orang-orang yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sungguh orang-orang yang mengatakan aku beriman. Cukup? La. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat akan datang kepada mereka, menjaga mereka, menaungi mereka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqamah. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-Jin, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya kita itu istiqamah, wa allaw istaqamu, seandainya kalian istiqamah, 'ala at-tariqati, di atas jalan yang benar ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka Allah jamin Allah akan turunkan keberkahan, Allah akan turunkan rezeki, Allah akan turunkan keamanan, Allah akan turunkan kedamaian, kesejahteraan dari langit kepada hamba-hambanya tadi yang istiqamah. Dan banyak ayat-ayat yang lain berbicara tentang istiqamah tadi. Jadi secara makna istiqamah itu adalah ketika seseorang kokoh, seseorang bertahan, seseorang melakukan sesuatu secara kontinu. Dalam hadis dikatakan bahwa ahabbul a'mali ilallahi, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang istiqamah. Wa in qalla, meskipun sedikit. Amalan yang dilakukan terus-menerus tanpa putus, itu disukai Allah Subhanahu wa taala, lebih jauh disukai daripada ibadah yang gebiar-gebiar tapi kemudian 1 hari, 2 hari, 1 bulan kemudian hilang. Amalan yang kecil tapi istiqamah lebih memberikan jaminan balasan pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang besar, amalan yang gebiar tapi kemudian dilakukan 1 kali setahun. Misalnya Bilal bin Rabah, sahabat yang tidak asing, yang kita kenal, yang luar biasa gigih bertahan dalam keislamannya ketika harus disiksa, bahkan dibakar, bahkan dipanggang di atas padang pasir yang panas, padang pasir di Mekah sana. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku mendengar suara terompah daripada Bilal bin Rabah. Maka ketika ditelusuri, rupanya Bilal tidak melakukan amalan-amalan yang spektakuler, yang luar biasa sekali. Ya, sebagaimana sahabat yang lain, ibadah-ibadah wajibnya, ibadah-ibadah sunnahnya. Namun rupanya Bilal bin Rabah tidak pernah kecuali dalam keadaan berwudu. Dan setiap kali berwudu beliau sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Kalau kita mau lihat secara sekilas, ringan sekali. Tidak sampai 3 menit. Berwudu juga tidak sampai 2 menit. Tapi karena Bilal melakukan ini sampai akhir hayatnya, beliau kemudian dikatakan oleh Rasulullah masuk surga padahal masih di dunia. Kedengaran suara terompahnya sudah ada di surga. Subhanallah. Ini diantara buah daripada keistiqomahan. Ia dicintai oleh Allah. Dia adalah amalan yang paling tinggi balasannya, dan dia adalah sesuatu yang selalu kita ditekan, selalu kita dimohon untuk terus berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat penting untuk kita mentadabburi tentang makna istiqamah, terutama di penghujung-penghujung bulan suci Ramadan ini. Karena kenapa? Karena memang realitanya kita harus banyak-banyak mendengarkan, mendapatkan asupan, mendapatkan pencerahan tentang pentingnya istiqamah, bukan cuma di bulan suci Ramadan tetapi di bulan-bulan setelahnya. Suatu ketika salah seorang imam, Al-Imam Asy-Syibli, ditanya oleh muridnya tentang bagaimana ibadah di bulan Sya'ban, apa keutamaannya.
bagaimana ibadah di bulan Ramadan, apa keutamaannya. Maka dijelaskanlah oleh Imam Shibli, kemudian dia katakan, la takun sya'bani wa la takun ramadhani. Kalian tidak boleh menjadi hambanya Sya'ban, kalian tidak boleh menjadi hambanya Ramadan. Bagaimana hamba Sya'ban dengan hamba Ramadan? Kita tidak menyembah Sya'ban, kita tidak menyembah Ramadan. Kata beliau, orang yang ibadahnya di bulan Ramadan saja seakan-akan ia menyembah bulan suci Ramadan. Dia tidak menyembah Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk menyembahnya sepanjang tahun, sepanjang nafas masih di badan, sepanjang kita masih hidup di atas dunia ini. Maka seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk hidup dalam ibadah. Kalau ada orang di bulan Ramadan saja kemudian membaca Al-Quran, setelah bulan suci Ramadan tidak membaca Al-Quran, ini orang yang tidak istiqamah. Ini orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia ibadah cuma di bulan Ramadan saja. Betul, bulan Ramadan bulan kita meningkatkan intensitas ibadah kita berkali-kali lipat, karena memang bulan ini adalah bulan yang mulia. Bulan ini adalah bulan yang luar biasa berkahnya. Bulan ini para sahabat, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa bulan ini bukan seperti bulan-bulan yang lain. Tapi bukan berarti kemudian setelah bulan suci Ramadan pergi dan meninggalkan kita, kemudian kita lupa lagi dengan tilawah Al-Quran. Kita lupa lagi bahwa kita salat lail, salat tarawih. Meskipun intensitasnya tidak seperti di bulan suci Ramadan, dan itu tidak mungkin. Ada orang yang bisa bertahan ibadahnya seperti di bulan suci Ramadan di bulan-bulan yang lain selain bulan suci Ramadan. Qiyamul lailnya 2 jam, 3 jam, dan mau setiap hari seperti itu berat. Dan rasa-rasanya sangat jarang kalaupun ada orang yang bisa istiqomah. Karena memang bulan suci Ramadan suasana ibadah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Allah ikat syaitan, Allah kekang nafsu kita karena dikurangi makan dan minum. Tapi tetap namanya manusia, sa'ah wa sa'ah. Nanti ada masa futur, nanti ada masa semangat, ada musim-musim ketaatan, ada kemudian musim-musim transisi dan seterusnya. Namun maksudnya adalah bahwa kita punya kewajiban-kewajiban, dan kewajiban itu tidak lepas dari kita selama kita masih dalam keadaan beriman. Dan inilah kemudian yang dipertahankan, inilah yang dijaga, inilah yang kemudian disiarkan dalam perjalanan kehidupan kita. Pemirsa hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Seperti kita katakan tadi di awal, bahwa istiqomah ini pendakian, istiqomah ini berat. Maka kita harus pahami bagaimana jalan pendakian menuju ke istiqomahan. Ada beberapa ibadah dan amalan-amalan yang insya Allah ta'ala bisa membantu kita agar bisa istiqomah dalam kebaikan. Yang pertama, berdoa. Dan itu sudah kita lihat bahwa kita berdoa di setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik, sebagai manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang pilihan, beliau dalam keadaan seperti itu tidak pernah tidak berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Bahkan setiap beliau sujud, doa yang paling sering beliau baca dalam keadaan sujud beliau, sujudkan keadaan kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikatakan dalam hadis. Nah, Rasulullah ketika sujud, beliau tidak meminta doa-doa yang lain, tentang doa kemenangan misalnya, doa rizki, keselamatan. Mungkin beliau berdoa untuk itu. Namun yang sampai kepada kita, doa yang senantiasa beliau baca dalam sujud-sujud panjang beliau, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan hati manusia.
Ada orang paginya beriman, sorenya telah murtad. Atau ada orang yang sorenya masih menjadi musuh agama ini, tiba-tiba paginya sudah menjadi pendukung agama ini yang paling terdepan, di garda terdepan. Ini Allah yang membolak-balikkan hati. Maka Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang pemilik hati, yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kokohkanlah hati saya ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu, dalam agamamu. Artinya istiqamah. Ini doa Nabi di sujud-sujud panjang beliau. Nah, kita tentunya harus lebih banyak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkhususkan doa supaya kita diberikan rezeki terbaik, yaitu istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, rezekikanlah, anugerahkanlah kepada kami istiqamah. Itu yang pertama. Nah, doa-doa kita membantu kita untuk bisa istiqamah. Yang kedua, melaksanakan sekuat kemampuan dan menjaga ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ini juga yang membantu daripada amal-amal kita untuk bisa istiqamah. Dalam Al-Quran dikatakan tentang tentang tadi itu, tentang keistiqomahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh, dalam surat Al-Imran. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allah bertanya pertanyaan pengingkaran kepada kita. Bagaimana mungkin kalian manusia itu kafir kepada Allah, kepadaku? Kata Allah, padahal kalian telah sampai kepada kalian ayat-ayat yang dibacakan kepada kalian. Wa fikum rasuluh. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah. Wa fikum rasuluh. Di antara kalian ada rasul yang diutus, tapi kalian tetap mengingkari. Di akhir ayat, wa man ya'tasim billahi, barang siapa yang berismah, memegang teguh, barang siapa yang menjaga billahi, hubungannya, ikatannya, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Orang yang seperti ini hudiya, ditunjuki kepadanya siratal mustaqim. Jadi yang pertama tadi doa, yang kedua adalah berpegang teguh, sabar dalam melaksanakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian di antara yang membantu kita untuk istiqomah, keikhlasan. Dan ini pertama dan utama. Setiap ibadah, meskipun kecil, ketika itu terlahir daripada hati yang bersih, keinginan yang kuat, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan hadiah-hadiah akhirat, inilah nanti yang Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan dia, akan berikan taufik kepadanya, dan akan diteguhkan dia dalam menapaki jalan keistiqomahan. Namun ketika belum tuntas dan tidak pernah melatih hatinya untuk bisa ikhlas, maka inilah ibadah yang paling gampang terkena dengan angin-angin futur, terkena dengan gelombang-gelombang kelalaian, gelombang-gelombang kemalasan, dan terkena dengan hembusan angin-angin futur dan lemah syahwat dalam beribadah. Iya. Ya, kemudian juga di antara yang membantu keikhlasan, sering-seringlah baca Al-Quran. Dan jadikan Al-Quran ini sebagai teman pertama, sebagai pekerjaan pertama. Sebelum bekerja, sebelum beraktivitas, jadikan Al-Quran ini sebagai sarapannya. Jadikan Al-Quran ini sebagai permulaannya. Karena orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, hatinya akan tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, hati akan menjadi tenang. Orang yang hatinya tenang, dia bisa tetap istiqomah dan kokoh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga yang mendorong seseorang untuk bisa bertahan di jalan keistiqomahan adalah terus belajar dan berusaha untuk
mendistribusikan apa yang telah dia fahami. Senantiasa belajar, tidak pernah merasa cukup, bersungguh-sungguh. Man jadda wajad wa man zar'a hasad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh, lanahdiyannahum, akan kami berikan petunjuk, subulana, kepada jalan-jalan keistiqomahan. Ya, terus belajar, tidak pernah merasa cukup, terutama dalam mempelajari hikmah-hikmah besar dalam agama ini. Mempelajari agama ini, mempelajari Al-Quran, memahami maknanya, mentadabburinya, membaca tafsir, dan semua perkara-perkara yang dikategorikan sebagai ilmu, termasuk juga ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu sains, semua adalah bentuk bagian daripada ilmu yang harus dipelajari oleh kita semua. Itu menjaga kita untuk tetap bisa eksis dalam keistiqomahan. Dan yang tidak kalah penting, yang terakhir, yaitu berteman dengan orang soleh. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu tergantung siapa temannya. Al-mu'min mir'atu akhihi, kata Rasulullah. Mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Maksudnya apa? Saya mau tahu saya ini di posisi mana, saya ini bagaimana karakternya, saya ini bagaimana agama saya, maka orang-orang bisa mengetahui saya dengan melihat siapa teman saya. Kalau saya temannya misalnya orang yang suka balapan motor, maka saya termasuk daripada orang yang seperti mereka, atau paling tidak suka seperti mereka. Dalam hadis dikatakan, kalau orang berteman dengan penjual parfum, kalau dia lewat di depan tokonya penjual parfum, kalau dia tidak beli atau tidak dikasih hadiah, paling tidak dia cium baunya. Nah, jangan berteman dengan orang yang berteman dengan orang jahat seperti tukang besi. Kalau kita dekat-dekat, kalau kita tidak terbakar baju kita karena kena percikannya, paling tidak kita kena asap dan kena baunya. Pentingnya memilih lingkungan, pentingnya memilih komunitas, berteman dengan orang-orang yang baik. Karena as-sahib sahib, teman itu menarik, teman itu ibarat tali. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak istiqomah, maka kita juga akan ditarik-tarik untuk tidak istiqomah. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang menjaga sholatnya, menjaga infaknya, menjaga ahlaknya, insya Allah kita akan terkena imbas daripada kebaikannya. Berteman ini penting sekali. Memilih teman yang baik. Tidak semua orang layak untuk dijadikan teman. Dijadikan kenalan, semua orang bisa kita kenal. Tak kenal maka ta'aruflah. Berteman, bertegur sapa, itu kewajiban. Tapi memilih teman untuk senantiasa bersama mengarungi kehidupan ini, menjadi teman akrab, teman qarib, teman karib, itu kita harus pintar-pintar dalam memilih, karena akan panjang urusannya. Berteman itu bukan cuma sekedar kita kemudian kumpul dan tertawa bersama, bukan cuma sekedar kemudian kita kemudian shopping dan jalan-jalan bersama. Tapi teman itu erat kaitannya dengan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kelak kita akan bersaksi bahwa ketika kita memilih teman yang bukan teman yang mengingatkan kita kepada akhirat, bukan teman. Jadi itu kata kuncinya. Carilah teman yang kalau engkau pandang mengingatkanmu akan akhirat, atau paling tidak yang terdengar dari mulutnya adalah bagaimana agar bisa bersama-sama baik. Kalau teman yang cuma mengingatkan, yang kalau ketemu cuma ingatnya dunia saja, kalau ketemu yang diingatkan cuma senda gurau saja, foya-foya saja, ya kenal boleh, tapi jangan jadikan teman. Apalagi teman akrab. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Zukhruf, bahwa teman-teman pertemanan di dunia ini nanti di hari kiamat semuanya akan menjadi musuh. Semuanya nanti akan saling sikut, saling tagih, saling balas dendam.
saling lupa satu sama lain, illal muttaqun atau illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi pertemanan yang hakiki adalah pertemanan yang senantiasa saling bahu membahu, istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain teman yang tidak mengingatkan kita kepada akhirat, sejatinya dia cuma akan menjadi musibah untuk kita. Nah, itu yang terakhir, bahwa pentingnya kita untuk punya komunitas orang-orang di sekitar kita yang membantu kita, menolong kita untuk tetap bisa bertahan dalam keistiqomahan, dalam kebaikan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Bukan cuma menjadi hamba Allah di bulan suci Ramadan saja, tapi insya Allah di setiap bulan kita istiqamah bertahan dalam amal-amal kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mungkin penyampaian singkat dari kami. Semoga bermanfaat terutama untuk kami. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairul jaza wa barakallahu fikum wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Iya, syukran Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Iman naik dan turun itu betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bit ta'ah, dia naik karena ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia turun dalam kemaksiatan. Dan ini adalah naluri atau ini adalah sesuatu yang memang menjadi sunnatullah, terjadi kepada siapapun. Dan tidak ada masalah dengan naik turunnya iman ini. Bahkan dalam hadis dikatakan suatu ketika ada di antara sahabat yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami kalau sedang bersamamu mendengarkan ceramahmu, kami rasa-rasanya sudah melihat surga di depan mata kami. Kalau ada tiba-tiba panggilan perang, kami langsung yang terdepan. Hati kami lembut. Namun ketika kami pulang ke rumah, kembali aktivitas, pekerjaan, bermain bersama anak, disibukkan dengan bisnis dan segala macam, lupa lagi, larut lagi, kendor lagi. Ketemu lagi Rasulullah, semangat lagi. Ya Rasulullah, tolong kami diobati ya, seperti itu ya. Kata Rasulullah, seandainya keadaan kalian itu di rumah sama di depan saya sama, akan datang malaikat kemudian mencabut nyawa-nyawa kalian. Kurang lebih seperti itu maknanya. Bahwa ya tidak makul, tidak logis, karena yang seperti itu cuma malaikat. Ya manusia sa'ah wa sa'ah. Kadang suasana hatinya itu bagus, kadang juga ketika dalam ujian atau musibah atau ada keadaan yang kemudian keimanannya itu berkurang. Nah, al-imanu yazidu wa yanqus, iman naik dan turun. Tadi pertanyaannya, bagaimana agar kita cepat sadar ketika kondisi iman tadi sedang turun? Iya, turun tidak masalah, tapi kalau turun tidak naik-naik, nah ini menjadi masalah. Atau naiknya sekali, turunnya 10 kali. Ini kan masalah. Ini kan kontras ya. Nah, iman naik, turun, naik lagi, itu normal. Tapi kalau turun tidak naik-naik, ini menjadi musibah. Ini menjadi problem. Nah, bagaimana supaya ketika turun tidak lama-lama turunnya Ustaz?
Tidak lama-lama, jangan terlalu, tidak sampai kemudian tidak bisa naik sama sekali. Ya tadi sudah kita jawab sebenarnya, ada di antara beberapa jalan tadi atau ibadah-ibadah agar kita tetap bisa menjaga tadi ini, menjaga keistiqomahan tadi. Ya di antaranya tadi faktor berteman dengan orang yang baik. Karena kalau kita lalai kita diingatkan, kalau kita larut kita ditahan, kalau kita galau mereka datang untuk menyembuhkan kesedihan. Itu teman yang soleh. Tapi kalau kita tidak punya teman yang soleh, tidak punya guru yang harismatik yang kita jadikan sebagai tempat curhat, ini masalah. Maka saran yang pertama, kita harus punya orang-orang yang memang sudah masyhur ya, orang-orang yang sudah dikenal sebagai orang yang baik, untuk kita jadikan sebagai tempat curhat, tempat berbagi, tempat bertanya, yang selalu selalu memperhatikan, menanyakan keadaan kita, karena membantu untuk bisa cepat naik lagi, semangat lagi. Itu diantaranya. Kemudian doa kepada orang, minta doa dari orang tua. Jangan pernah ada lewat sehari kecuali kita mendoakan orang tua dan kita minta didoakan, karena doa orang tua itu mustajab. Doa orang tua itu kepada anaknya itu luar biasa. Sebagaimana juga doa orang tua kepada anaknya, kalau jengkel juga tidak ada yang bisa menahan, mustajab. Selain doa, kemudian berteman dengan orang baik, terbiasa menghadiri majelis-majelis ilmu. Harus ada. Sesibuk apapun kita, seletih apapun kita, dari pekerjaan kita, aktivitas kita, harus ada waktu kita menambah keilmuan kita, terkhusus ilmu-ilmu berkaitan dengan agama ini, ilmu akhirat, ilmu yang menyelamatkan, ilmu yang menjadi bekal, ilmu yang menunjukkan kepada kita mana jalan yang terang benderang harus kita lakukan, mana yang halal, mana yang haram. Harus ada waktu kita mengupgrade ilmu kita, karena itu tadi, ilmu ini diantara aspek yang besar yang bisa menjaga kita untuk kalau turun imannya cepat naiknya. Karena kita punya wawasan, punya pemahaman, dan pemahaman ini insya Allah membantu kita, menjaga kita paling tidak dari terjun bebas turunnya iman tadi. Wallahu ta'ala alam. Itu mungkin Pak. Pimpinan ya, ceramah ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh ala niyatuhu wa sirruh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Salli alaihi fil awwalin, salli alaihi ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Allahumma wardu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dunyana wa ukhrana. Allahumma arzuqna al-istiqamah. Allahumma arzuqna al-istiqamata hatta al-mamat. Allahumma arzuqna al-istiqamata hatta al-mamat. Ya Rabbi la tukhrijna min hadha asy-syahril karim illa bidhanbin maghfur wa sa'in mashkur wa tijaratin lan tabur ya aziz ya ghafur. Allahumma ja'alna mimman yasumu ramadana wa yakumuha imanan wa ihtisaba hatta ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ij'alna min ahlika wa khassatik. Allahumma shfa'na bil Qur'an. Allahumma jalil Qur'ana syafi'ana yawmal qiyamah. Ij'alna mimman yuqalu iqra' warqa wartaki. Allahumma ya hayyu ya qayyum aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Allahumma barik lana fi awqatina wa barik lana fi auladina wa amwalina wa barik lana fi ayyamina wa hayatina innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah khaira. Barakallahu fikum. Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.